Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari yang indah dan cerah ini. Tuhan berkati sudah kita dengan hari yang baru. Dan untuk itu mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari yang baru yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami akan membaca Alkitab. Tuntun dan kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, ya Allah. Memampukan kami untuk mengerti dan memahami setiap firman yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mari kita siapkan dan kita baca bersama di bawah judul Perikop Jalan Orang Benar dan Jalan Orang Fasik. Kita mulai ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman ini bicara tentang orang benar dan orang fasik. Mari kita bercermin dari bagian Alkitab ini. Kira-kira diri kita hari ini adalah orang benar atau orang fasik? Tapi firman Tuhan sudah pasti Dia mau ajar kita untuk menjadi orang benar. Nah, kita mulai dulu dengan orang fasik. Apa itu orang fasik? Kalau firman Tuhan di sini menjelaskan, Dia katakan kebiasaan orang fasik itu adalah berdiri di jalan orang berdosa dan duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu kebiasaan orang fasik. Orang fasik itu adalah orang yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu adalah orang yang selalu membicarakan orang lain, mengerdilkan orang lain, berpikiran negatif tentang orang lain, tidak suka melihat orang lain maju, maunya orang lain itu jatuh, maunya orang lain itu hidupnya susah. Itu dia orang fasik. Bapak Ibu, saya percaya, sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, kita tidak hidup seperti itu. Saya percaya, kita tahu benar bahwa firman Tuhan senantiasa mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita. Bukan untuk membenci mereka. Apalagi berpikiran tentang hal yang tidak tentang orang lain. Tidak. Bukan itu yang firman Tuhan ajarkan buat kita. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan buat kita adalah bagaimana kita menjadi orang benar. Bagaimana dengan orang benar? Firman Tuhan ini mengatakan orang benar itu adalah orang yang kesukaannya, kesenangannya itu adalah merenungkan Taurat siang dan malam. Artinya Bapak Ibu, sepanjang hidupnya, seluruh kehidupannya itu dia senantiasa mau merenungkan firman Tuhan. Dia mau merenungkan segala ketetapan, peraturan, hukum-hukum Tuhan. Dan ia lekatkan itu di dalam hatinya dan ia kerjakan dan lakukan itu di dalam hidupnya. Itu orang benar. Dan saya percaya kita adalah orang-orang benar yang senantiasa rindu membaca Alkitab, rindu mendengarkan berita-berita firman, rindu mau mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan di dalam hidup kita. Karena apa? Karena firman Tuhan itu memang benar, Dia menuntun seluruh jalan hidup kita. Makanya ada lagu yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah itu dia. Terang bagi kaki kita, terang bagi jalan kita.
kita tidak pernah akan tersesat dalam perjalanan hidup ini. Bahkan dalam tuntunan firman itu, kita akan menemukan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Ini yang luar biasa. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ketiga dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Anda tahu pohon yang ditanam di tepi aliran air itu bukan yang pohon yang kecil, tetapi pohonnya bertumbuh menjadi pohon-pohon yang besar, akarnya kuat, pohonnya besar. Karena apa? Karena ia disuplai, ia diberikan makanan oleh air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu dia, orang benar yang mencintai hukum Tuhan, perintah Tuhan, Alkitab, Taurat Tuhan, firman Tuhan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau bertanya mengapa banyak kegagalan, mengapa banyak usaha saya tidak berhasil, mengapa banyak persoalan dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam pekerjaan dan pelayanan saya, firman Tuhan secara sederhana mengatakan kepada saudara, belajar renungkan firman, belajar lakukan firman Tuhan. Apa saja yang kau perbuat, janji Tuhan, apa saja yang kau perbuat, pasti akan berhasil. Firman itu sesuatu yang luar biasa. Ketetapan hukum Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, yang seharusnya itu juga kita sadari, dia tetap akan ada di dalam kehidupan kita. Firman itu menuntun dan memimpin seluruh jalan hidup kita. Itu sebabnya Yesaya pasal 40 ayat 8 dia katakan demikian. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Itu dia. Semuanya akan layu, Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan, janji Tuhan, ketetapan hukum perintah Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan kalau hari ini firman Tuhan menjanjikan kepada engkau, ketika engkau mentautkan hatimu pada firman-Nya, merenungkan siang dan malam, mengerjakan setiap perintahnya, maka apa saja yang kau perbuat akan berhasil. Ingat, firman Tuhan itu akan tetap berlaku sampai selama-lamanya. Demikian juga dengan janji Allah, yang adalah firman, akan tetap berlaku sampai selama-lamanya di dalam kehidupan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ini berkat yang Tuhan janjikan kepada mereka yang merenungkan firman Tuhan. Dalam hidup mereka Tuhan akan memberkati, dan berkat Tuhan itu membuahkan kebahagiaan untuk kehidupan pribadimu, suamimu, istrimu, orang tua, anak-anakmu, keluargamu. Tuhan bawa kehidupan mereka semua ke masa depan yang penuh dengan keberkatan dan kebahagiaan. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau hari ini engkau merindukan untuk merasakan dan mengalami kebahagiaan yang berasal dari Allah Bapa Surgawi, sekali lagi firman Tuhan katakan, mari renungkan, cintai, lekatkan, tautkan hatimu pada firman Tuhan, pada setiap perintah, hukum, dan ketetapan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman, dan kami sungguh mau mencintai firman, melakukan dan mengerjakannya di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami akan memulai aktivitas hidup pada hari ini, bekerja dan melayani. Tuhan berkati setiap suami, istri, orang tua, anak-anak dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan, agar segala sesuatu boleh mereka kerjakan dan lakukan. Dan di atas semua itu, biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Hamba berdoa juga jikalau ada di antara jemaatmu yang saat ini sedang sakit, memiliki pergumulan, memiliki persoalan, dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya mereka yang sakit disembuhkan, yang memiliki pergumulan dan persoalan diberikan jalan keluar, bahkan yang berbeban berat akan diringankan. Terima kasih Bapa, berkati jemaatmu dalam kehidupan keseharian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.